Yuk, mulai yuk. Aman dulu ya, nggak kelihatan ya, gue di sini ya. Aman ya. Aman. Yuk, kantin yuk. Ini muser nih, siapa muser ini? Ada tuh katanya agak lurusan sini. Iya, agak lurus, Mbak. Sini nggak kejadian katanya. Oke, Kak Retno menanggapi kemarin Pasju si acara di Kemenkumham seperti apa sih? Kebenarannya. Ya kemarin itu manggungnya emang benar-benar acara Kemenkumham sama kayak yang pas bulan puasa itu. Cuma lokasinya berbeda dan memang apa sih acaranya itu acara apa ya kayak temu bisnis gitu loh Mbak. Dan kemarin Kak Retno hadir atau tidak? Ya aku hadir karena kebetulan kan aku diundang sama humasnya gitu dikasih tahu bahwa Sindur Band yang dimana Kazul bernaung di situ ya di lapas itu ikut. Yuk. Apa itu? Tadi di mana? Gunung Sindur Band. Ya, Kemenkumham. Jadi lapas Gunung Sindur itu dipanggil ke sana gitu. Terus Kazul kan di Sindur Band itu kan dia megang gitar sama keyboard. Jadi udah sekalian keluar Kazul dan Cipilia dipanggil juga. Terus Kondisi sendiri seperti apa mungkin? kondisinya Ya. alhamdulillah sehat, makin gemuk gitu. Tapi bener nggak sih di sana tuh dikawal gitu, artinya juga nggak Dengan menjaga setari gitu, tapi iya, tetap dikawal. iya itu dikawal ya tadi tuh di depan belakang tuh udah pengawalan dari apa sih Lapasnya ya. ya dari lapas gitu. Kemarin itu sering tampil di Kemenkumham itu emang agenda rutin dari Iya kalau kebetulan acara Kemenkumham itu untuk band dan dari lapas Gunung Sindur diundang ya Kazul ikut keluar. Gimana Bang, akhirnya maksudnya suami masih bisa berkarya gitu walaupun Seneng banget pastinya, apalagi kan kegiatan yang apa sih Positif. apa istilahnya membantu kegiatan di lapas ya, itu katanya ada remisi tambahan dari itu. Jadi ya syukur alhamdulillah dia mau berkarya lagi dan mau membagikan apa sih namanya pengetahuan dia di dunia musik gitu sama teman-teman di lapas. Untuk komunikasi sendiri apakah juga langsung ketemu nggak? Aku tergantung Mbak, kalau misalnya karena ini kan jauh ya jaraknya ya, sejam lah dari rumah. Kalau misalnya aku lagi nggak ada job di hari Sabtu, aku ke sana ke lapas Gunung Sindur gitu. Kalau lagi kayak keluar momen kemarin itu Ya. ngisi-ngisi acara, itu juga jadi momen pertemuan antara ayah sama anak-anaknya nggak sih Kak? Iya termasuk karena kan di situ juga anak-anak bisa dibawa kan, jadi udah sekalian karena kebetulan juga udah 2 bulan gak ketemu sama bapaknya. Nah ada undangan buat kesana ya udah ke sana, dan pas saya juga dapat jobnya make up adat Batak, jadi kan dimulai itu dari jam 2 malam ya, jadi kelarnya lebih cepat di jam 5, jadi aku habis make up langsung ke Expo buat anak-anak. Itu ada sering komunikasi nggak berarti biar ketemu sama kan kan bilang Iya. komunikasi ya. Ya tergantung jadwal komunikasinya dari sana, dari lapas, karena kan di sana bisa via Zoom juga kan. Ya, tapi kebanyakan sih saya cari info dari petugas gitu. Misalnya Pak lagi ngapain gitu, boleh nggak saya Zoom gitu. Berarti Kak ini dalam Aku kurang tahu ya berapa tahunnya, cuma ya katanya dia dapat remisi lumayan lah tahun ini. ini nih. berarti ini ditegaskan kalau kemarin tuh bukan bebas ya? Iya bukan bebas, itu izin dari Kemenkumham juga dan udah melalui apa sih namanya asesmen ya. Jadi semua penghuni lapas yang punya apa sih Kemampuan, talenta di situ ya kayak bermusik itu punya kesempatan buat keluar gitu, apalagi kalau udah diundang sama Kemenkumhamnya Tapi sendiri. kamu sering perform di luar nggak Kak kalau di lapas gitu? Ini udah perform ketiga. Jadi pertama itu pas bulan puasa ya kan, bazar dan mawar kita Kemenkumham. Terus yang kedua kemarin itu temu bisnis di Expo. Terus
Yang ketiganya di hari Minggunya, di tanggal 6 dia festival musik di Kanwil Kemenkumham Bandung. Respon anak-anak dan reaksi mereka ketika ketemu ayahnya gimana sih? Ya senang banget, apalagi kan memang suasananya berbeda ya, beda kayak yang di lapas gitu, yang lebih tertutup. Nah ini kemarin dia lebih terbuka gitu, jadi lebih banyak bercanda gitu sama anak. Ada permintaan dari Jul sendiri Mbak ketika bertemu? Ada permintaan dari Jul sendiri? Makanan kesukaan atau apa gitu? Enggak ada. Cuma saya sekarang dikasih tugas sama Kak Jul. Karena kan dia mampunya itu kadang megang gitar, apalagi kalau udah bawa perform nama gitunya kan dia main gitar. Nah itu dia minta gitarnya yang kemarin dijual dan digadai itu gimana caranya bisa balik lagi, karena emang ada beberapa gitar itu yang saya gadai gitu. Dia minta, ayo dong mak, ditebusin gitarnya biar nanti kalau aku ketemu. Nah itu karena kan keterbatasan mungkin alat musiknya kurang bagus atau gimana, jadi dia ya agak sedikit nggak pede gitu. Tapi Kak Retno menyanggupi. Belum. Ada sih yang saya berusaha gimana nebusnya, cuma ya ngumpulin dari dulu. Karena kan nggak sedikit. Berapa saat itu dijual? Ada yang 9 juta, ada yang 5 juta, terus ada juga sih yang satu tuh di Bone. Di Bone itu saya mau ngambil kan yang waktu dia mau manggung itu kan ditahan sama ilmunya gitarnya, dan kan udah aku bayar waktu itu sekitar 30. Nah ini sisa sedikit, makanya saya minta kemarin telepon ilmunya suruh siapin gitarnya, cuma ternyata gitarnya digadai sama dia, jadi kayak gimana ya, saya disuruh nambah lagi gitu buat gimana caranya dia bisa ambil lagi sama temennya. Kemarin selama di Kemayoran apa aja sih yang diobrolin sama apa intensitas jumuk juga nggak aslinya apa aja sih yang diobrolin? Aku sih pas di sana itu malah susah ngobrolnya, karena sedikit tuh kita sebentar foto, terus kayak ya habis manggung terus turun lagi di ruang tunggu ada petugasnya, jadi jarak nggak pasti, paling ya dikit-dikit doang ngomongnya biasa-biasa. Di Expo itu undangan dari Kemenkumham. Berarti tidak ada bayar. Tidak ada bayar, itu acara amal kalau kata dia. Cuma ya dia sih bilang ini udah bayaran paling mahal selama dia manggung di luar, itu paling mahal karena dia katanya udah bisa lihat jalan tol, bisa lihat mobil-mobil yang baru katanya. Apa reaksinya ketika heran atau ya seneng banget. Perubahan gitu kan, ada perubahan dari Kazul. Enggak, perubahan Di luar lapas. Dia seneng banget sih, dia sampai ngomong gitu tuh kayak apa sih, udah banyak yang berubah gitu, kayak di jalan tol udah banyak jalan tol yang baru, kayak ada mobil kecil gitu kan yang lucu banget katanya. Jadi ya dia alhamdulillah terhibur banget. Kira-kira tahu sisa hitungan masa tahan? Nggak tahu cuma ya mudah-mudahan nggak lama lagi lah, doain. Setelah event ini ada kabarnya mau ada event, mau tampil lagi nggak sih Kazulnya? Belum ada. Kalau Kabarnya itu biasanya di dalam lapas, kayak ini kan 17 Agustus biasanya ada acara di lapas gitu, ada acara di lapas, ya paling manggungnya di lapas. Perkiraan bebas mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Nggak tahu, mudah-mudahan setahun lagi, amin. Cuma ya mudah-mudahan Mas doain aja biar cepat pulang. Saya juga nggak tahu berapa lama lagi. Tapi pengurusan kayak surat cepat bebas itu sudah dilakukan? Belum. Kalau kata Bapak saya katanya dicoba nanti tahun depan apa 2 tahun yang akan datang. Karena tuh selama di dalam ini kan perubahan apa sih yang signifikan dirasakan mungkin dari obrolan ataupun Pasti kan udah lama gak ketemu gitu Kak. Iya, dari ini sih fisiknya lebih gemuk, lebih berisi, lebih apa ya? Kalau untuk obrolan sendiri ya biasa aja, obrolannya nggak ada keluhan. Ya paling ya mungkin wajar ya, di sana tuh kan namanya lapas ya,
buka itu katanya apa gatel, makanya kadang kalau misalnya aku kesana terus dia kebetulan ada yang gitu, dia nitip nanti kalau datang ke sini bawain obat gatel lagi ya. Karena kan kemarin sempat mengalami kesulitan ekonomi lokal, sekarang gimana untuk keadaan buat sekolah anak-anak sendiri? Ya masih ini mbak, apa sih, masih dibilang lancar enggak juga, dibilang enggak lancar juga ya. Kadang kalau misalnya jobnya banyak, alhamdulillah bisa biayain anak gitu, sekolahnya, bayar SPP-nya apa gitu. Tapi kalau kayak nggak ada sama sekali ya kena juga. Jadi selama kayak di kita sendiri Ya iya, kadang juga kalau misalnya udah mentok, nggak ada jalan buat nyari duit, ya saya minta bantuan ke mertua, juga ke kakak saya di Makassar. ini udah lama kalau ketemu sama kakak, tapi tetap bertahan menunggu gitu. Itu apa sih yang membuat kakak tuh sampai sekarang tuh setia gitu? Ya anak-anak terus apa ya? Dari kamera yang itu walaupun kayak gitu ya dia baiknya banyak juga gitu, jadi ya alasan buat tinggalin dia nggak ada. Jadi ya udah saya tunggu dia. Gue juga berarti. Oke, kakak mungkin terakhir apa ya pesan yang terakhir disampaikan buat suami apa sih sebelum pulang gitu? Jaga kesehatan, rajin olahraga, karena sekarang tuh yang penting apa ya, umur kita tuh udah dikasih umur panjang sama Allah biar kita bisa kumpul lagi. Oke. Yuk mulai yuk. Aman gue ya, kelihatan ya, gue di sini ya. Aman ya. Aman. Yuk kantin yuk. Yang tadi Muser nih, siapa muser ini? Ada tuh katanya agak lurusan sini. Iya, agak lurus mbak. Sini nggak kebagian. cakep. Oke, Kak Retno menanggapi kemarin Tasju si Asa acara di Kemenkumham seperti apa sih? Kebenarannya. Ya kemarin itu manggungnya emang benar-benar acara Kemenkumham, sama kayak yang pas bulan puasa itu, cuma lokasinya berbeda dan emang apa sih acaranya itu acara apa ya, kayak temu bisnis gitu loh mbak. Dan kemarin Kak Retno hadir atau tidak? Ya aku hadir karena kebetulan kan aku diundang sama humasnya gitu, dikasih tahu bahwa Sindur Open yang dimana Azul bernaung di situ ya, di lapas itu ikut. Yuk. Apa itu tadi di mana? Gunung Sindur Band. Sana diundang sama Ya, Kemenkumham. Jadi lapas Gunung Sindur itu dipanggil ke sana gitu. Terus Kazul kan di Sindur Open itu kan dia megang gitar sama keyboard. Jadi udah sekalian keluar Kazul dan Cipilia dipanggil juga. Kondisi sendiri seperti apa mungkin? Kondisinya Ya. alhamdulillah sehat, Pak, makin gemuk gitu. Tapi bener tapi di sana tuh dikawal gitu, artinya lu nggak Dengan menjaga setari gitu, tapi iya, tetap dikawal. iya itu dikawal ya, tadi tuh di depan belakang tuh udah pengawalan dari apa sih Lapasnya ya. ya dari lapas gitu. Kemarin itu sering tampil di Kemenkumham itu emang agenda rutin dari Iya, kalau kebetulan acara Kemenkumham itu butuh band dan dari lapas Gunung Sindur diundang, ya Azul ikut keluar. Gimana mbak, akhirnya maksudnya suami masih bisa berkarya gitu walaupun di lapas. Seneng banget pastinya, apalagi kan kegiatan yang apa sih Positif. apa istilahnya membantu kegiatan di lapas ya, itu katanya ada remisi tambahan dari itu. Jadi ya syukur alhamdulillah dia mau berkarya lagi dan mau membagikan apa sih namanya pengetahuan dia juga di dunia musik gitu sama teman-teman di lapas. Aku tergantung mbak, kalau misalnya karena ini kan jauh ya jaraknya ya,
sejam lah dari rumah. Kalau misalnya aku lagi nggak ada job di hari Sabtu, aku ke sana ke Lapas Gunung Sindur gitu. Kalau lagi kayak keluar momen kemarin itu Iya. ngisi-ngisi acara, itu juga jadi momen pertemuan antara ayah sama anak-anaknya nggak sih Kak? Iya termasuk karena kan di situ juga anak-anak bisa dibawa kan. Jadi udah sekalian karena kebetulan juga udah 2 bulan gak ketemu sama papanya. Nah ada undangan buat ke sana, ya udah kita ke sana. Dan pas saya juga dapat jobnya make up adat Batak. Jadi kan dimulai itu dari jam 2 malam ya. Jadi kelarnya lebih cepat di jam 5. Jadi aku habis make up langsung ke Expo buat anak-anak. Itu ada sering komunikasi nggak dari jalan ke Mama Kecil kan itu bilang Iya. komunikasi kan? Ya tergantung jadwal komunikasinya dari sana, dari lapas, karena kan di sana bisa via Zoom juga kan. Ya, tapi kebanyakan sih saya cari info dari petugas gitu. Misalnya Pak, Pak lagi ngapain gitu, boleh nggak saya Zoom gitu. Lalu, Berarti Kak ini dalam Isi berapa tahun nih, Kak? aku kurang tahu ya berapa tahunnya, cuma ya katanya dia dapat remisi lumayan lah tahun ini. Mbak Retno, nah ini nih nanya. berarti ini ditegaskan kalau kemarin tuh bukan bebas ya? Iya, bukan bebas, itu izin dari Kemenkumham juga dan udah melalui apa sih namanya asesmen ya. Jadi semua penghuni lapas yang punya apa sih Kemampuan, talenta. di situ ya, kayak bermusik itu punya kesempatan buat keluar gitu. Apalagi kalau udah diundang sama Kemenkumhamnya Tapi sendiri. kamu sering perform di luar nggak Kak kalau di lapas gitu? Ini udah perform ketiga. Jadi pertama itu pas bulan puasa ya kan, Bazar dan Mawarita Kemenkumham. Terus yang kedua kemarin itu temu bisnis di Expo. Terus yang ketiganya di hari Minggunya, di tanggal 6 dia festival musik di Kanwil Kemenkumham Bandung. Respon anak-anak dan reaksi mereka ketika ketemu ayahnya gimana sih? Ya seneng banget, apalagi kan memang suasananya berbeda ya, beda kayak yang di lapas gitu yang lebih tertutup. Nah ini kemarin dia lebih terbuka gitu, jadi lebih banyak bercanda gitu sama anak. Ada permintaan dari Jul sendiri Mbak ketika bertemu? Ada permintaan dari Jul sendiri? Makanan kesukaan atau apa gitu? Enggak ada. Cuma saya sekarang dikasih tugas sama Kak Jul. Karena kan dia mampunya itu kadang megang gitar, apalagi kalau udah bawa perform sama gitarnya kan dia main gitar. Nah itu dia minta gitarnya yang kemarin dijual dan digadai itu gimana caranya bisa balik lagi. Karena emang ada beberapa gitar itu yang saya gadai gitu. Dia minta, ayo dong Mak, distribusiin gitarnya biar nanti kalau aku perform tuh nah gitu. Karena kan keterbatasan mungkin alat musiknya kurang bagus atau gimana, jadi dia ya agak sedikit nggak pede gitu. Tapi Kak Retno menyanggupi. Belum. Ada sih yang saya berusaha gimana nebusnya, cuma ya yang ngumpulin dari dulu. Karena kan nggak sedikit. Berapa saat itu dijual? Satu berapa? Ada yang 9 juta, ada yang 5 juta, terus ada juga sih yang satu tuh di Bone. Di Bone itu saya mau ngambil kan yang waktu dia mau ngambung itu kan ditahan sama ilmunya gitu ya, dan kan udah aku bayar waktu sekitar 30. Nah ini sisa sedikit, makanya saya minta kemarin telepon ilmunya suruh siapin gitarnya, cuma ternyata gitarnya digadai sama dia, jadi kayak gimana ya, saya disuruh nambah lagi gitu buat gimana caranya dia bisa ambil lagi sama temennya. Mbak kemarin ada dari selama di Kemayoran apa aja sih yang diobrolin sama anak-anak? Apa intensitas jenguk juga nggak sering ya? Apa aja sih yang diobrolin? Aku sih pas di sana itu malah susah ngobrolnya karena sedikit-sedikit tuh kita minta foto, terus kayak ya habis manggung terus turun lagi di ruang tunggu ada petugasnya, jadi jarak nggak pasti, paling ya dikit-dikit doang ngomongnya biasa-biasa. Di Expo itu undangan dari Kemenkumham berarti tidak ada bayar. nggak ada bayar, itu acara amal kata dia. Cuma ya dia sih bilang ini udah bayaran paling mahal selama dia manggung di luar, itu paling mahal karena dia bisa katanya udah bisa lihat
jalan tol, bisa lihat mobil-mobil yang baru katanya. Apa reaksinya ketika heran atau Ya seneng banget. perubahan gitu kan, ada Perubahan dari Kazul. ya perubahan Nah, Di luar lapas, di luar lapas. Dia seneng, ya dia seneng banget sih, dia sampai ngomong gitu tuh kayak apa sih, udah banyak yang berubah gitu, kayak di jalan tol udah banyak jalan tol yang baru, terus kayak ada mobil kecil gitu kan yang lucu banget katanya. Jadi ya dia alhamdulillah terhibur banget. kira-kira tahu bebasnya sendiri sisa hitungan masa tahan. Nggak tahu sih. Cuma ya mudah-mudahan nggak lama lagi lah, doain. Setelah event ini ada kabarnya mau ada event, mau tampil lagi nggak sih Kazulnya? Belum ada. Kalau Kabarnya? itu biasanya di dalam lapas. Kayak ini kan 17 Agustus. Biasanya ada acara di lapas gitu. Ada acara di lapas, ya paling manggungnya di lapas. perkiraan bebas mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Nggak tahu, mudah-mudahan setahun lagi, amin. Cuma ya mudah-mudahan Mas doain aja biar cepat pulang. Saya juga nggak tahu berapa lama lagi. Tapi pengurusan kayak surat cepat bebas itu sudah dilakukan. Belum. Kalau kata papa sih, bapak saya katanya dicoba nanti tahun depan apa 2 tahun yang akan datang. Karena tuh selama di dalam ini kan perubahan apa sih yang signifikan dirasakan mungkin dari obrolan ataupun Pasti kan udah lama nggak ketemu gitu Kak. Iya, dari ini sih fisiknya lebih gemuk, lebih berisi, lebih apa ya? Kalau untuk obrolan sendiri ya biasa aja, obrolannya nggak ada keluhan. Ya paling ya mungkin wajar ya, di sana tuh kan namanya lapas ya, baru suka itu katanya apa gatel, makanya kadang kalau misalnya aku ke sana terus dia kebetulan ada ini, dia nanti kalau datang ke sini bawain obat gatel lagi ya. Karena kan kemarin sempat mengalami kesulitan ekonomi Sofa, sekarang gimana untuk keadaan buat sekolah anak-anak sendiri? Ya masih ini Mbak, apa sih, masih dibilang lancar enggak juga, dibilang enggak lancar juga ya. Kadang kalau misalnya jobnya banyak, alhamdulillah bisa biayain anak gitu, sekolahnya, bayar SPP-nya apa gitu. Tapi kalau kayak nggak ada sama sekali ya kena juga. Jadi selama kali kayak di kita sendiri Ya iya, kadang juga kalau misalnya udah mentok, nggak ada jalan buat nyari duit, ya saya minta bantuan ke mertua, juga ke kakak saya di Makassar. ini udah lama kalau ketemu sama Kazul, tapi tetap bertahan menunggu gitu. Itu apa sih yang membuat kakak tuh sampai sekarang tuh setia gitu menunggu Kazul? Ya anak-anak terus apa ya, Dari kamera yang itu walaupun kayak gitu ya dia baiknya banyak juga gitu. Jadi ya alasan buat tinggalin dia nggak ada. Jadi ya udah, saya tunggu dia buat juga berarti. Oke. Oke, Kakak mungkin terakhir apa ya pesan yang terakhir disampaikan buat suami apa sih sebelum pulang gitu? Jaga kesehatan, rajin olahraga, karena sekarang tuh yang penting apa ya, umur kita tuh udah dikasih umur panjang sama Allah biar kita bisa kumpul lagi. Oke. Yuk mulai yuk. Aman gue ya, gue Kelantan ya, gue di sini ya. Aman ya. Aman. Yuk kantin yuk, Yang tadi Muser nih, siapa muser ini? Ada tuh katanya agak lurusan sini. Iya, agak lurus, Mbak. Sini nggak Ah, kebagian. cakep. Oke, Kak Retno menanggapi kemarin Tasju Konser si di Asa Dexco acara nih. di Kemenkumham seperti apa sih? Kebenarannya. Ya kemarin itu manggungnya emang benar-benar acara Kemenkumham, sama kayak yang pas bulan puasa itu, cuma lokasinya berbeda dan emang apa sih, acaranya itu acara apa ya, kayak temu bisnis gitu loh Mbak. Dan kemarin Kak Retno hadir atau tidak? Ya aku hadir karena kebetulan kan aku diundang sama humasnya gitu, dikasih tahu bahwa Sindur Open yang dimana Kazul bernaung di situ ya, di lapas itu ikut. Ada yang lewat. Oh, ada kantin.
Udah. Yuk. Apa itu tadi di mana? Gunung Sindur Band. Sana diundang sama Ya, Menkumham. Jadi lapas lapas Gunung Sindur itu dipanggil ke sana gitu. Terus Kak Zul kan di Sindur Rock Band itu kan dia megang gitar sama keyboard. Jadi udah sekalian keluar Kak Zul dan Cikilia dipanggil juga. Kondisi sendiri seperti apa mungkin? Kondisinya alhamdulillah sehat, Pak, makin gemuk gitu. Tapi benar masih di sana tuh dikawal gitu, artinya Zul nggak Dengan menjaga setari gitu, Oh tapi iya, tetap dikawal. iya itu dikawal ya tadi tuh kan depan belakang tuh udah pengawalan dari apa sih? Lapasnya ya. Ya dari lapas. Gitu. Badan itu sering tampil di Kemenkumham itu emang agenda rutin dari Iya kalau kebetulan acara Kemenkumham itu butuh band dan dari lapas Gunung Sindur diundang ya Kazul ikut keluar. Gimana Mbak, akhirnya maksudnya suami masih bisa berkarya gitu walaupun di lapas. Masih berkarya gitu. Ya, seneng banget pastinya, apalagi kan kegiatan yang apa sih membantu Positif. apa nih istilahnya membantu kegiatan di lapas ya, itu katanya ada remisi tambahan dari itu. Jadi ya syukur alhamdulillah dia mau berkarya lagi dan mau membagikan apa sih namanya pengetahuan dia juga di dunia musik gitu sama teman-teman di lapas. Untuk komunikasi sendiri apakah ini kita sering ketemu nggak? Aku tergantung Mbak, kalau misalnya karena ini kan jauh ya jaraknya ya, sejam lah dari rumah. Kalau misalnya aku lagi nggak ada job di hari Sabtu, aku ke sana ke lapas Gunung Sindur gitu. Kalau lagi kayak keluar momen kemarin itu Iya. ngisi-ngisi acara, itu juga jadi momen pertemuan antara ayah sama anak-anaknya nggak sih Kak? Iya termasuk karena kan di situ juga anak-anak bisa dibawa kan, jadi udah sekalian karena kebetulan juga udah 2 bulan gak ketemu sama papanya. Nah ada undangan buat kesana ya udah kita kesana, dan pas saya juga dapat jobnya make up adat Batak, jadi kan dimulai itu dari jam 2 malam ya, jadi kelarnya lebih cepat di jam 5, jadi aku habis make up langsung ke Expo buat anak-anak. Itu ada sering komunikasi nggak berarti jalan sama Pak Zul kan tadi bilang Iya. komunikasi ya. Ya tergantung jadwal komunikasinya dari sana, dari lapas, karena kan di sana bisa via Zoom juga kan. Ya, tapi kebanyakan sih saya cari info dari petugas gitu. Misalnya Pak, Pak Zul lagi ngapain gitu, boleh nggak saya Zoom gitu. Berarti Kak ini dalam Isi berapa tahun sih, Kak? Aku kurang tahu ya berapa tahunnya, cuma ya katanya dia dapat remisi lumayan lah tahun ini. ini nih berarti ini ditegaskan kalau kemarin tuh bukan bebas ya? Iya, bukan bebas, itu izin dari Kemenkumham juga dan udah melalui apa sih namanya asesmen ya. Jadi semua penghuni lapas yang punya apa sih Kemampuan, talenta. di situ ya, kayak bermusik itu punya kesempatan buat keluar gitu. Apalagi kalau udah diundang sama Kemenkumhamnya itu Tapi sendiri. kamu sering perform di luar nggak Pak kalau di lapas gitu? Ini udah perform ketiga. Jadi pertama itu pas bulan puasa ya kan, Bazar dan Mawarita Kemenkumham. Terus yang kedua kemarin itu temu bisnis di Expo. Terus yang ketiganya di hari Minggunya, di tanggal 6 dia festival musik di Kanwil Kemenkumham Bandung. Kak, respon anak-anak dan reaksi mereka ketika ketemu ayahnya gimana sih? Ya seneng banget, apalagi kan memang suasananya berbeda ya, beda kayak yang di lapas gitu yang lebih tertutup. Nah ini kemarin dia lebih terbuka gitu, jadi lebih banyak bercanda gitu sama anak. ada permintaan dari Jul sendiri Mbak ketika bertemu, ada permintaan dari Jul sendiri. Makanan kesukaan atau apa gitu? Enggak ada. Cuma saya sekarang dikasih tugas sama Kak Zul. Karena kan dia mampunya itu kadang megang gitar, apalagi kalau udah bawa perform nama gitarnya kan dia main gitar. Nah itu dia minta gitarnya yang kemarin dijual dan digadai itu gimana caranya bisa balik lagi. Karena emang ada beberapa gitar itu yang saya gadai gitu. Dia minta, ayo dong Mak, distribusiin gitarnya biar nanti kalau aku perform tuh
Nah itu karena kan keterbatasan mungkin alat fisiknya kurang bagus atau gimana, jadi dia ya agak sedikit nggak pede gitu. Tapi Kak Retno menyanggupi. Belum ada sih yang saya berusaha gimana nebusnya, cuma ya ngumpulin dari dulu karena kan nggak sedikit. Berapa saat itu dijual? Sapi itu berapa? Ada yang 9 juta, ada yang 5 juta, terus ada juga sih yang satu tuh di Bone itu saya mau ngambil kan, yang waktu dia mau ngabung itu kan ditahan sama ibunya gitu ya, dan kan udah aku bayar waktu itu sekitar 30. Nah ini sisa sedikit, makanya saya minta kemarin telepon ibunya suruh siapin gitarnya, cuma ternyata gitarnya digadai sama dia, jadi kayak gimana ya, saya disuruh nambah lagi gitu buat gimana caranya dia bisa ambil lagi sama temennya. Kemarin selama di Kemayoran apa aja sih yang diobrolin sama apa intensitas jumuk juga nggak aslinya apa aja sih yang diobrolin? Aku sih pas di sana itu malah susah ngobrolnya karena sedikit tuh kita minta foto, terus kayak ya habis manggung terus turun lagi di ruang tunggu ada petugasnya, jadi jarak nggak pasti, paling ya dikit-dikit doang ngomongnya biasa-biasa. Di Expo itu undangan dari Kemenkumham, berarti tidak ada bayar. nggak ada bayar, itu acara amal kata dia. Cuma ya dia sih bilang ini udah bayaran paling mahal selama dia manggung di luar, itu paling mahal karena dia katanya udah bisa lihat jalan tol, bisa lihat mobil-mobil yang baru katanya. Apa reaksinya ketika heran atau ya seneng banget, perubahan gitu kan, ada perubahan dari kantor. enggak perubahan Nah, Di luar lapas, di luar lapas. Dia seneng banget sih, dia sampai ngomong gitu tuh kayak apa sih, udah banyak yang berubah gitu, kayak di jalan tol udah banyak jalan tol yang baru, terus kayak ada mobil kecil gitu kayak lucu banget katanya. Jadi ya dia alhamdulillah terhibur banget. kira-kira tahu bebas sendiri sisa hitungan masa tahan Nggak tahu cuma ya mudah-mudahan nggak lama lagi lah, doain. Setelah event ini ada kabarnya mau ada event, mau tampil lagi nggak sih Kak Zulnya? Belum ada. Kalau Kabarnya? itu biasanya di dalam lapas, kayak ini kan 17 Agustus biasanya ada acara di lapas gitu, ada acara di lapas, ya paling manggungnya di lapas. perkiraan bebas mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Nggak tahu, mudah-mudahan setahun lagi, amin. Cuma ya mudah-mudahan Mas doain aja biar cepat pulang, saya juga nggak tahu berapa lama lagi. Tapi pengurusan kayak surat cepat bebas itu sudah dilakukan. Belum, kalau kata bapak saya katanya dicoba nanti tahun depan 2 tahun yang akan datang. Karena tuh selama di dalam ini kan perubahan apa sih yang signifikan dirasakan mungkin dari obrolan ataupun Pasti kan udah lama nggak ketemu gitu Kak. Iya, dari ini sih fisiknya lebih gemuk, lebih berisi, lebih apa ya? Kalau untuk obrolan sendiri ya biasa aja, obrolannya nggak ada keluhan. Ya paling ya mungkin wajar ya, di sana tuh kan namanya lapas ya, baru suka itu katanya apa gatel, makanya kadang kalau misalnya aku kesana terus dia kebetulan ada ini, dia nanti kalau datang ke sini bawain obat gatel lagi ya. karena kan kemarin sempat mengalami kesulitan ekonomi, soalnya sekarang gimana untuk keadaan buat sekolah anak-anak sendiri? Ya masih ini Mbak, apa sih, masih dibilang lancar enggak juga, dibilang enggak lancar juga ya. Kadang kalau misalnya jobnya banyak, alhamdulillah bisa biayain anak untuk sekolahnya, bayar SPP-nya apa gitu. Tapi kalau kayak nggak ada sama sekali ya tetap juga. Jadi selama kali kayak di kita sendiri Ya kadang juga kalau misalnya udah mentok, nggak ada jalan buat nyari duit, ya saya minta bantuan ke mertua, juga ke kakak saya di Makassar. ini udah lama nggak ketemu sama Kak, tapi tetap bertahan menunggu gitu. Itu
apa sih yang membuat kakak tuh sampai sekarang tuh setia gitu? Ya anak-anak terus apa ya, Dari kamera yang itu walaupun kayak gitu ya dia baiknya banyak juga gitu, jadi ya alasan buat tinggalin dia nggak ada. Jadi ya udah saya tunggu dia buat juga berarti. Oke. Oke, kakak mungkin terakhir apa ya pesan yang terakhir disampaikan buat suami apa sih sebelum pulang gitu? Jaga kesehatan, rajin olahraga, karena sekarang tuh yang penting apa ya, umur kita tuh udah dikasih umur panjang sama Allah biar kita bisa kumpul lagi. Oke. Yuk mulai yuk. Yuk. Aman gue ya, nggak kelihatan ya, gue di sini ya. Aman ya. Aman. Yuk kantin yuk, kantin yuk. Ini muser nih, siapa muser ini? Ada tuh katanya agak lurusan sini. Iya, agak lurus, Mbak. Sini nggak kebagian katanya. Oke, Kak Retno menanggapi kemarin Pasju si acara di Kemenkumham seperti apa sih? Kebenarannya. Ya kemarin itu manggungnya emang benar-benar acara Kemenkumham sama kayak yang pas bulan puasa itu, cuma lokasinya berbeda dan memang apa sih acaranya itu acara apa ya, kayak temu bisnis gitu loh Mbak. Dan kemarin Kak Retno hadir atau tidak? Ya aku hadir karena kebetulan kan aku diundang sama humasnya gitu, dikasih tahu bahwa Sindur Rockband yang dimana Kazul bernaung di situ ya, di lapas itu ikut. Yuk. Apa itu tadi di mana? Gunung Sindur Band. Sana diundang sama Ya, Kemenkumham. Jadi lapas Gunung Sindur itu dipanggil ke sana gitu. Terus Kazul kan di Sindur Rock Band itu kan dia megang gitar sama keyboard. Jadi udah sekalian keluar Kazul dan Cipilia dipanggil juga. Kondisi sendiri seperti apa mungkin? Kondisinya Ya. alhamdulillah sehat Mbak, makin gemuk gitu. Tapi bener sih di sana tuh dikawal gitu, artinya juga nggak menjaga tari gitu, tapi tetap dikawal. Iya, itu dikawal ya tadi tuh di depan belakang tuh udah pengawalan dari apa sih? Lapasnya ya. Ya dari lapas. Kemarin itu sering tampil di Kemenkumham itu emang agenda rutin dari Iya, kalau kebetulan acara Kemenkumham itu butuh band dan dari lapas Gunung Sindur diundang, ya Kazul ikut keluar. Gimana Mbak, akhirnya maksudnya suami masih bisa berkarya gitu walaupun di lapas. Masih berkarya gitu. Ya, seneng banget pastinya, apalagi kan kegiatan yang apa sih membantu, Positif. apa nih istilahnya, membantu kegiatan di lapas ya, itu katanya ada remisi tambahan dari itu. Jadi ya syukur alhamdulillah dia mau berkarya lagi dan mau membagikan apa sih namanya pengetahuan dia juga di dunia musik gitu sama teman-teman di lapas. Untuk komunikasi sendiri apakah juga langsung ketemu nggak? Aku tergantung Mbak, kalau misalnya karena ini kan jauh ya jaraknya ya, sejam lah dari rumah. Kalau misalnya aku lagi nggak ada job di hari Sabtu, aku kesana ke lapas Gunung Sindur gitu. Kalau lagi kayak keluar momen kemarin itu Iya. ngisi-ngisi acara, itu juga jadi momen pertemuan antara ayah sama anak-anaknya nggak sih Kak? Iya termasuk, karena kan di situ juga anak-anak bisa dibawa kan, jadi udah sekalian, karena kebetulan juga udah 2 bulan gak ketemu sama bapaknya. Nah, ada undangan buat ke sana, ya udah kita ke sana. Dan pas saya juga dapat jobnya make up adat Batak, jadi kan dimulai itu dari jam 2 malam ya, jadi kelarnya lebih cepat di jam 5. Jadi aku habis make up langsung ke Jexpo buat anak-anak. Itu ada sering komunikasi nggak berkejaran sama Mas Julman kan bilang Iya. komunikasi kan? Ya tergantung jadwal komunikasinya dari sana, dari lapas, karena kan di sana bisa via Zoom juga kan. Ya, tapi kebanyakan sih saya cari info dari petugas gitu. Misalnya Pak, Gitu Kazul lagi ngapain, boleh nggak saya Zoom?
Berarti Kak ini dalam Isi berapa tahun nih, Kak? Aku kurang tahu ya berapa tahunnya, cuma ya katanya dia dapat remisi lumayan lah tahun ini. Nah, ini nih makanya. berarti ini ditegaskan kalau kemarin tuh bukan bebas ya? Iya, bukan bebas, itu izin dari Kemenkumham juga dan udah melalui apa sih namanya asesmen ya. Jadi semua penghuni lapas yang punya apa sih Kemampuan, talenta. di situ ya, kayak bermusik itu punya kesempatan buat keluar gitu. Apalagi kalau udah diundang sama Kemenkumhamnya sendiri. kamu sering perform di luar gak Kak kalau di lapas gitu? Ini udah perform ketiga. Jadi pertama itu pas bulan puasa ya kan, Bazar Dharma Wanita Kemenkumham. Terus yang kedua kemarin itu Temu Bisnis di Expo. Terus yang ketiganya di hari Minggunya, di tanggal 6 dia festival musik di Kanwil Kemenkumham Bandung. Respon anak-anak dan reaksi mereka ketika ketemu ayahnya gimana sih? Ya seneng banget, apalagi kan memang suasananya berbeda ya, beda kayak yang di lapas gitu yang lebih tertutup. Nah ini kemarin dia lebih terbuka gitu, jadi lebih banyak bercanda gitu sama anak. Ada permintaan dari Jul sendiri Mbak ketika bertemu? Ada permintaan dari Jul sendiri? Makanan kesukaan atau apa gitu? Enggak ada. Cuma saya sekarang dikasih tugas sama Kak Jul. Karena kan dia mangkuknya itu kadang megang gitar, apalagi kalau udah bawa perform nama gitarnya kan dia main gitar. Nah itu dia minta gitarnya yang kemarin dijual dan digadai itu gimana caranya bisa balik lagi. Karena emang ada beberapa gitar itu yang saya gadai gitu. Dia minta, ayo dong Mak, ditebusin gitarnya biar nanti kalau aku perform nah gitu. Karena kan keterbatasan mungkin alat musiknya kurang bagus atau gimana, jadi dia ya agak sedikit nggak pede gitu. Tapi Kak Retno menyanggupi? Belum. Ada sih yang saya berusaha gimana nebusnya, cuma ya ngumpulin dari dulu. Karena kan nggak sedikit. Berapa saat itu dijual? Saat itu berapa? Ada yang 9 juta, ada yang 5 juta, terus ada juga sih yang satu itu di Bone itu saya mau ngambil kan yang waktu dia mau nabung itu kan ditahan sama ilongnya gitarnya, dan kan udah aku bayar waktu itu sekitar 30. Nah ini sisa sedikit, makanya saya minta kemarin telepon ilongnya suruh siapin gitarnya, cuma ternyata gitarnya digadai sama dia, jadi kayak gimana ya, saya disuruh nambah lagi gitu buat gimana caranya dia bisa ambil lagi sama temennya. Kemarin juga selama di Kemayoran apa aja sih yang diobrolin sama apa intensitas jumuk juga nggak sering ya? Apa aja sih yang diobrolin? Aku sih pas di sana itu malah susah ngobrolnya karena sedikit tuh kita minta foto, terus kayak ya habis manggung terus turun lagi di ruang tunggu ada petugasnya, jadi jarak nggak pasti, paling ya dikit-dikit doang ngomongnya biasa-biasa. Di Expo itu undangan dari Kemenkumham berarti tidak ada bayar. nggak ada bayar, itu acara amal kalau kata dia. Cuma ya dia sih bilang ini udah bayaran paling mahal selama dia manggung di luar, itu paling mahal karena dia artinya udah bisa lihat jalan tol, bisa lihat mobil-mobil yang baru katanya. Apa reaksinya ketika heran atau Ya seneng banget. perubahan gitu kan, ada Perubahan dari Kajol. ya perubahan Nah, Di luar lapas, di luar lapas. Dia seneng banget sih, dia sampai ngomong gitu tuh kayak apa sih, udah banyak yang berubah gitu, kayak di jalan tol udah banyak jalan tol yang baru, terus kayak ada mobil kecil gitu kayak lucu banget katanya. Jadi ya dia alhamdulillah terhibur banget. kira-kira bebas sendiri sisa hitungan masa tahan. Nggak tahu sih. Cuma ya mudah-mudahan nggak lama lagi lah, doain. Setelah event ini ada kabarnya mau ada event, mau tampil lagi nggak sih Kak Zulnya? Belum ada. Kalau Kabarnya? ada itu biasanya di dalam lapas, kayak ini kan 17 Agustus biasanya ada acara di lapas gitu, ada acara di lapas, ya paling manggungnya di lapas. perkiraan bebas mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Nggak tahu, mudah-mudahan setahun lagi, amin. Cuma ya mudah-mudahan Mas doain aja biar cepat pulang,
kita juga nggak tahu berapa lama lagi. Tapi pengurusan kayak surat cepat bebas itu sudah dilakukan. Belum. Kalau kata papa sih, bapak saya katanya dicoba nanti tahun depan apa 2 tahun yang akan datang. Karena tuh selama di dalam ini kan perubahan apa sih yang signifikan dirasakan mungkin dari obrolan ataupun Pasti kan udah lama nggak ketemu gitu kak. Iya, dari ini sih fisiknya lebih gemuk, lebih berisi, lebih apa ya? Ini kalau untuk obrolan sendiri ya biasa aja obrolannya, nggak ada keluhan. Ya paling ya mungkin wajar ya, di sana tuh kan katanya lapas ya, baru suka itu katanya apa gatel, makanya kadang kalau misalnya aku kesana terus dia kebetulan ada dia nanti kalau datang ke sini bawain obat gatel lagi ya. karena kan gimana sempat mengalami kesulitan ekonomi Sofa, sekarang gimana untuk keadaan buat sekolah anak-anak sendiri? Ya masih ini mbak, apa sih, masih dibilang lancar enggak juga, dibilang enggak lancar juga ya kadang kalau misalnya jobnya banyak, alhamdulillah bisa biayain anak untuk sekolahnya, bayar SPP-nya, tapi kalau kayak nggak ada sama sekali ya tetap juga. Jadi selama tadi kayak di kita sendiri Ya iya, kadang juga kalau misalnya udah mentok, nggak ada jalan buat nyari duit, ya saya minta bantuan ke mertua juga ke kakak saya. ini udah lama kalau ketemu sama kakak tapi tetap bertahan menunggu gitu. Itu apa sih yang membuat kakak tuh sampai sekarang tuh setia gitu? Ya anak-anak terus apa ya, Dari kamera Azul yang itu walaupun kayak gitu ya dia baiknya banyak juga gitu, jadi ya alasan buat tinggalin dia nggak ada, jadi ya udah saya tunggu dia ya Buat juga berarti. Oke. Oke, kakak mungkin terakhir apa ya pesan yang terakhir disampaikan buat suami apa sih sebelum pulang gitu? Jaga kesehatan, rajin olahraga, karena sekarang tuh yang penting apa ya, umur kita tuh udah dikasih umur panjang sama Allah biar kita bisa kumpul lagi. Oke. Yuk mulai yuk. Aman gue ya, kelihatan ya, gue di sini ya. Aman ya. Aman. Yuk kantin yuk. Ini muser nih, siapa muser ini? Ada tuh katanya agak lurusan sini. Iya, agak lurus mbak. Sini nggak kebagian katanya. Oke, Kak Retno menanggapi kemarin Tasju si acara di Kemenkumham seperti apa sih? Kebenarannya. Ya kemarin itu manggungnya emang benar-benar acara Kemenkumham, sama kayak yang pas bulan puasa itu, cuma lokasinya berbeda dan memang apa sih acaranya itu acara apa ya, kayak temu bisnis gitu loh mbak. Dan kemarin Kak Retno hadir atau tidak? Ya aku hadir karena kebetulan kan aku diundang sama humasnya gitu, dikasih tahu bahwa Sindur Open yang dimana Azul bernaung di situ ya, di lapas itu Bentar. Ada yang lewat. Yuk. apa itu tadi di mana? Gunung Sindur Band. Sana diundang sama Ya, Kemenkumham. Jadi lapas Gunung Sindur itu dipanggil ke sana gitu. Terus Kazul kan di Sindur Open itu kan dia megang gitar sama keyboard. Jadi udah sekalian keluar Kazul dan Cipilia dipanggil juga. Kondisi sendiri seperti apa mungkin? Kondisinya Ya. alhamdulillah sehat, makin gemuk gitu. Tapi bener nggak sih di sana tuh dikawal gitu, artinya Zul nggak menjaga satari gitu, tapi tetap dikawal. Iya, itu dikawal ya tadi tuh di depan belakang tuh udah pengawalan dari apa sih? Lapasnya ya. Ya dari lapas. Kemarin itu sering tampil di Kemenkumham itu emang agenda rutin dari Iya, kalau kebetulan acara Kemenkumham itu butuh band dan dari lapas Gunung Sindur diundang, ya
Kausul ikut keluar. Gimana Mbak, akhirnya maksudnya suami masih bisa berkarya gitu walaupun dia Di lapas. masih berkarya Seneng, gitu. ya, seneng banget pastinya, apalagi kan kegiatan yang apa sih membantu, Positif. apa nih istilahnya, membantu kegiatan di lapas ya, itu katanya ada remisi tambahan dari itu. Jadi ya syukur alhamdulillah dia mau berkarya lagi dan mau membagikan apa sih namanya pengetahuan dia juga di dunia musik gitu sama teman-teman di lapas. Untuk komunikasi sendiri apakah aja karena sering ketemu nggak sih sekali gitu kan atau Aku tergantung Mbak, kalau misalnya karena ini kan jauh ya jaraknya ya, sejam lah dari rumah. Kalau misalnya aku lagi nggak ada job di hari Sabtu, aku ke sana ke lapas Gunung Sindur gitu. Kalau lagi kayak keluar momen kemarin itu Iya. ngisi-ngisi acara, itu juga jadi momen pertemuan antara ayah sama anak-anaknya nggak sih Kak? Iya termasuk karena kan di situ juga anak-anak bisa dibawa kan, jadi udah sekalian karena kebetulan juga udah 2 bulan gak ketemu sama bapaknya. Nah ada undangan buat ke sana, ya udah kita ke sana. Dan pas saya juga dapat jobnya make up adat Batak, jadi kan dimulai itu dari jam 2 malam ya, jadi kelarnya lebih cepat di jam 5. Jadi aku habis make up langsung ke Expo buat anak-anak. itu ada sering komunikasi nggak berarti jalan ke mama kecil kan kayak gitu lah. Iya. Komunikasi ya. Ya tergantung jadwal komunikasinya dari sana, dari lapas, karena kan di sana bisa via Zoom juga kan. Ya, tapi kebanyakan sih saya cari info dari petugas gitu. Misalnya Pak lagi ngapain gitu, boleh nggak saya Zoom gitu. Berarti Kak ini dalam Isi berapa tahun nih, Kak? Aku kurang tahu ya berapa tahunnya, cuma ya katanya dia dapat remisi lumayan lah tahun ini. Mbak Retno, nah ini nih tanya. berarti ini ditegaskan kalau kemarin tuh bukan bebas ya? Iya, bukan bebas, itu izin dari Kemenkumham juga dan udah melalui apa sih namanya asesmen ya. Jadi semua penghuni lapas yang punya apa sih Kemampuan, talenta. di situ ya, kayak bermusik itu punya kesempatan buat keluar gitu. Apalagi kalau udah diundang sama Kemenkumhamnya Tapi sendiri. kamu sering perform di luar nggak Kak kalau di lapas gitu? Ini udah perform ketiga. Jadi pertama itu pas bulan puasa ya kan, Bazar dan Mawarnita Kemenkumham. Terus yang kedua kemarin itu temu bisnis di Expo. Terus yang ketiganya di hari Minggunya, di tanggal 6 dia festival musik di Kanwil Kemenkumham Bandung. Respon anak-anak dan reaksi mereka ketika ketemu ayahnya gimana sih? Ya seneng banget, apalagi kan memang suasananya berbeda ya, beda